Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gus Jamal Rivaldi, kelas PR kali 3 nomor absen 16. Di sini saya ingin mempresentasikan pemrograman saya yang mengenai variabel C++. Yang pertama yaitu pemrograman variabel. Jadi pertama-tama kita harus menuliskan tipe data yang diikuti dengan nama variabelnya. Langsung kita contohkan. Dan untuk penjelasannya, jadi pertama-tama di sini kita harus menulis tipe data, lalu mengikuti dengan nama variabelnya seperti ini, int a, b sama dengan 2, int baru hasil. Oke, jadi di sini. Setelah itu membuat variabelnya dengan nama tinggi dan tipe datanya dengan int atau integer seperti ini. Dan setiap selesai pembuatan variabel harus diakhiri dengan titik atau dengan titik koma seperti ini, atas titik bawah koma. Kita juga dapat mengisi langsung dengan nilai yang kita inginkan. Untuk aturan penulisan variabel pada C, nama variabel tidak boleh didahului dengan simbol dan angka. Nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah ada pada bahasa C, contohnya int, if, void, dan lain-lain. Nama variabel bersifat case sensitif, artinya huruf besar dan kecil dibedakan. Contoh nama dan nama, yang satu n-nya besar, yang satu n-nya kecil, adalah kedua variabel yang berbeda. Disarankan menggunakan underscore untuk nama variabel yang terdiri dari dua suku kata. Setelah itu pemrograman tipe data. Langsung saja kita tulis program tipe data C-nya. Di sini kita bisa format penulisan untuk tipe data float dan double menggunakan tanda titik mengikuti format internasional. Jika penulisannya seperti ini, maka akan salah. Jika penulisannya misalkan 65,3, itu akan salah. Jadi yang benar 65,3. Lalu untuk penulisan tipe data char harus diapit dengan tanda petik seperti ini, dipetikin L dan petik. Karena kalau misalnya karakter itu adalah spasi tanpa tanda petik, kita tidak bisa mengisinya dengan karakter spasi. Dan ini hasilnya. Dan ini hasilnya. Setelah itu pemrograman konstanta. Kita tulis terlebih dahulu awalannya, yaitu include
dan langsung kita hasilkan. Dan ini hasilnya. Konstanta 10 dan konstanta versi adalah 4,500.000. Isi konstanta jenis kelamin adalah L alias laki-laki. Nah, itu ke konstanta cons. Ini langsung kita jalankan, yes. Ini hasilnya. Di penjelasannya seperti ini. Dalam kode program ini, perintah const-char situs 20 kewenangan www.dunia.com, artinya membuat konstanta bernama situs dengan tipe data char diisi nilai www.dunia.com, sedangkan perintah const-float IPK 4.00 artinya saya membuat konstanta bernama IPK dengan tipe data float yang diisi nilai 4.00 setelah membuat dan mengisi konstanta IPK dengan nilai 4.00. Saya mencoba mengisi dengan nilai 2.00 menggunakan perintah IPK sama dengan 2.00. Hasilnya tampil error assignment or read only variable. IPK artinya nilai IPK bersifat read only atau tidak bisa diubah. Deklarasi adalah proses untuk memberitahu compiler C++ bahwa kita akan membuat sebuah variabel. Tipe data yang sering dipakai adalah tipe data integer, yakni tipe data angka bulat seperti 10. Tipe data integer ditulis dengan keyword int. Ciri-ciri deklarasi antara lain adalah A. Bersifat case sensitive, yang artinya adalah membedakan penggunaan antara huruf kecil dan huruf besar variabel. Misalkan pada saat deklarasi variabel menggunakan variabel nama kecil, sedangkan ketika dipanggil menggunakan variabel nama yang n-nya besar, maka terdapat kesalahan ketika program dijalankan. Yang kedua, tidak boleh diambil dari kata keyword. Di dalam pemrograman C++ terdapat keyword yang tidak boleh digunakan untuk nama variabel. Yang ketiga, terdiri dari huruf dan angka penulisan nama. Variabel boleh menggunakan huruf angka dan underscore. Setiap akhir nama variabel ditutup dengan titik koma. Dan untuk scriptnya seperti ini. Yang pertama, ya di setiap script harus tertulis include usestream. Dan di sini tidak ada std.2 double itu karena di sini sudah ada using namespace std. Kalau di yang sebelumnya yang di variabel itu ada. Dan di sini untuk bisa menghasilkan untuk variabelnya terdata itu kalau A sama dengan 10, C++ itu tidak bisa membacanya. Jadi kita harus menuliskan int atau integer A.2 supaya C++ bisa membacanya. Oke, langsung saja kita buat script program deklarasinya. Yang pertama include
Setelah itu, operator logika. Operator logika adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua kondisi logika, yaitu true atau benar, dan logika salah yaitu false. Operator logika sering digunakan untuk kondisi if atau untuk keluar dari proses perulangan atau looping. Jenis operan dalam operator logika ini adalah variabel dengan tipe boolean. Operator logika yang saya pakai adalah operator logika OR. Operator logika OR digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih ekspresi relasi untuk mendapatkan hasil rasional tunggal. Operator garis 2 dibaca sebagai OR akan dianggap satu atau true bila salah satu ekspresi relasi yang dibandingkan bernilai satu atau true, dan bila semua ekspresi relasi yang dibandingkan bernilai 0 atau false, maka akan bernilai 0 atau false. Cara kerja operator OR pada compiler. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, C++ dalam mengevaluasi hal ini akan menggunakan cara arus pendek, short atau circuit, yang berarti hanya akan mengevaluasi apa yang diperlukan dari kiri ke kanan, mendapatkan tujuannya dan mengabaikan sisanya. Dan untuk programnya atau script programnya seperti ini. Dan berikut ini untuk operator logika. Sekian presentasi dari Gus Yamat Rifaldi, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.